kita sambut Kak Razi Talib selaku co-founder Raffle You dan Kak Ruth Ayu Hapsari selaku Head of Tribe GovTech Edu. Hello, hi. How are you? Everything is good? Oke, mungkin mau disapa dulu nih untuk teman-teman talent digital yang sekarang ini juga sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah diundang, seru. Harapannya sih kalian yang banyak nanya ya, daripada dia yang nanya. Oh gitu? Kelihatan ya suka banyak nanya ya? Saya udah disetting pertanyaannya, kalau dinamis kayak lebih seru. Sengaja karena adalah hot seat jadi ya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup berat. No, you take the hot Oke, seat. Kak Ayu mungkin ada yang mau disapa mungkin untuk semua teman-teman digital talent. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga sehat selalu. Again, I think it's seru banget dari tadi. Looking forward buat ngobrol-ngobrol yang sekarang. Tahu nggak? To be honest, sebagai host di sini, ini merupakan sebuah kebanggaan dan keberuntungan buat saya. Karena saya kayak lagi seminar RP0. Saya nggak perlu bayar apa-apa, tapi saya dapat ilmunya. Keren banget kan? Itulah kenapa saya senang jadi host. Belajarnya banyak. Dibayar lagi. Oke. Iya tambahan aja. Too much info ya, sorry banget. Tapi yang menarik kalau misalnya kita bicara menjadi seorang digital talent, sebenarnya kan tantangannya cukup banyak begitu ya. Terutama kalau misalnya kita melihat digital talent yang hadir saat ini menjadi seorang founder, co-founder, itu kan sebenarnya tidak mudah. Dan memang biasanya banyak orang yang mengatakan bahwa seringkali ketika kita menciptakan sebuah startup itu berawal dari sebuah problem, sebuah masalah terlebih dahulu. Dari situ baru ditemukanlah solusinya dan itu yang kemudian menjual untuk orang banyak. Masalahnya, ini problem, ini masalah, itu datangnya suka tempo-tempo. Di saat kita lagi nggak butuh, hidup lagi tenang, bahagia, datang tuh masalah ya kan. Tapi di saat kita lagi nyari-nyari masalah buat kita bikin sebuah startup, malah nggak muncul-muncul idenya. Coba mungkin bisa di-share, gimana sih sebenarnya menemukan problem yang kemudian bisa relate sama banyak orang dan bisa menjadi solusi juga untuk banyak orang. Mungkin ke Kak Ayu dulu silakan. Oke, terima kasih. Iya bener sih masalahnya kan banyak banget ya kalau sekarang. Tapi menurut aku paling pertama itu adalah to set the vision dulu sih. Kayak sebenarnya apa sih visi gitu ya yang mau di-achieve dari startupnya itu sendiri. Atau kayak balik lagi ke pertanyaan kenapa sih mau bangun startup itu sendiri gitu kan. Visi itu bakal ngebantu teman-teman atau ngebantu kita untuk tahu gitu ya. Oke jadi problem statement utamanya tuh pengennya apa sih gitu ya. Nah dari situ baru kita menemukan solusinya gitu kan. Nah untuk menemukan solusi menurut aku ada 3 hal penting sih. Yang pertama itu untuk merumuskan the problem statement dulu gitu ya. Jadi it has to be very clear gitu. Apa sih sebenarnya yang mau dijawab dari permasalahan tersebut gitu kan. Yang kedua harus bisa memvalidasi hipotesis-hipotesis kali ya. Dimana sebenarnya ketika teman-teman udah kepikiran ada masalah apa kan sebenarnya udah tahu ya kira-kira oh ini adalah hipotesis yang mau dites untuk memecahkan masalah ini gitu. Baru yang ketiga kita merumuskan gitu kan potensial solutionnya apa gitu. Menurut saya itu dan selain daripada itu adalah untuk melihat end to end proses. Karena sering banget mungkin yang ketinggalan itu adalah yang di luar dari pengembangan teknologinya. Jadi yang kepikiran itu kayak how do I solve this problem through technology and then stop there. Padahal ada hal-hal lain gitu ya. Contohnya kayak strategi adopsinya harus seperti apa gitu kan ya. Itu kan adalah satu hal yang mendukung penggunaannya nantinya contohnya. Terus udah gitu, nah kalau di konteks saya di GovTech gitu ya, kita bikin platform Merdeka Mengajar namanya yang digunakan oleh kementerian bahkan konteksnya spesifik gitu. Kita butuh dukungan kebijakan untuk kemudian supaya si platform ini digunakan gitu. Jadi kontekstual tapi poinnya adalah kadang-kadang itu juga solusinya di luar dari achievement apa ya solusi teknologinya gitu ya. Di luar dari itu. Kalau dari aku itu dulu kayaknya silahkan. Oke. Kak Razi. Oke, saya mulai dengan pertanyaan aja deh. Kita semua di sini manusia kan? Ada yang bukan manusia nggak? Masalah yang kita cari dialami oleh siapa? Manusia. Kalian punya masalah nggak di dalam hidup? Punya. Mulailah dengan masalah-masalah yang kalian hadapi sehari-hari. Semakin itu penting buat kalian, semakin solusinya itu akan relevan buat orang lain yang hidupnya mirip dengan kalian. Itu satu. Kedua, masalah itu yang paling penting atau masalah yang paling besar di hidup apa? Ada yang mau jawab nggak? Makan.
Very good. Makan itu masalahnya apa? Bukan. Enggak, sebelum uang masalahnya adalah lapar. Masalahnya adalah kalian sebagai manusia pasti lapar. Itu adalah masalah. Kebutuhannya adalah makan. Kalian sedang mengidentifikasi masalah untuk mengetahui kebutuhan. Setelah kebutuhan itu ditemukan, berikutnya apa? Siapa saya untuk memberikan solusi ini ke orang lain? Frameworknya dulu. Frameworknya simple. Frameworknya itu nyari masalah, kebutuhannya apa, solusinya apa yang mau ditawarkan. Mau buka restoran nasi Padang, mau buka restoran A, B, C, atau mau apapun solusinya. Siapa kalian untuk bisa memberikan solusi tersebut? Aset, background, skill, privilege. Kalian apa untuk bisa memberikan solusi? Solusinya menarik nggak? Inovatif nggak? Solusi baru nggak? Lapar itu udah dari zaman dulu. Tapi makanan tuh ada yang baru. Ada fusion, ada gabung ini, ada macam-macam. Ya kan? Kalau misalnya masalah adalah duit, bagaimana bisa menciptakan sebuah makanan yang murah tetapi enak. Dan sehat misalnya. Apapun. Terakhir adalah seberapa besar masalah ini, seberapa lama kalian akan dibayar. Udah itu aja. Jadi masalahnya apa, siapa yang mengalami masalah, solusinya apa, skill kita apa untuk memberikan solusi tersebut, right? Orang mau bayar kita apa tidak, dan terakhir apa, seberapa lama orang akan bayar kita. Nah kalau lapar itu kan masalah sampai kiamat ya kan, orang akan lapar. Nah itu frameworknya aja dulu. Nah mulailah dengan diri sendiri. Ketika bertemu dengan orang, dengarkan. Saya kasih satu contoh aja ya, bedanya antara permintaan orang dan kebutuhan. Ini cerita yang mungkin kalian bisa nge-google dan kalian pasti pernah dengar. Kalau misalnya sering belajar ya. Tapi Henry Ford, pencipta mobil, ini belum tentu Henry Ford, tapi ceritanya diasosiasikan dengan Henry Ford. Tahu mobil Ford? Dulu di Amerika, dulu orang pada naik kuda. Orang pada naik kuda kemana-mana. Jadi ketika ditanya, maunya apa? Mau kuda yang lebih cepat. Bener nggak? Tapi masalahnya adalah mereka mau transportasi yang lebih cepat. Kebutuhannya adalah transportasi yang lebih cepat. Apakah solusinya harus sesuai permintaan mereka? Kuda yang lebih cepat? Bisa jadi. Tetapi kalau kita menemukan solusi yang baru, itu namanya inovasi. Untuk bisa inovasi apa? Tingkatkan kreativitas. Bagaimana caranya ningkatin kreativitas? Berinteraksi. Kalian datang hari ini, insya Allah kalian akan lebih punya referensi lebih banyak. Insya Allah tambah kreatif. Jadi tingkatkan interaksi antara manusia, datang acara-acara seperti ini, ngobrol dengan orang baru, baca buku, nonton dokumenter, asal nggak nonton TikTok aja ya nari-nari, itu nggak tambah kreatif, kecuali lo memang mau jadi penari. Contohnya adalah referensinya itu ditingkatkan, right? Dan semuanya berpusat pada apa? Cerita manusia, narasi, cerita mereka, cerita kita tuh nggak berubah-berubah, solusi berubah. Masalah dari awal eksistensi sampai sekarang sama, nggak berubah. Problems never change, but we provide better solutions. Mungkin dari framework itu, semakin kalian latih, semakin kalian tambah jago. Kalian. Jadi kalau misalnya masalahnya tadi adalah lapar karena nggak punya duit, jadi solusinya adalah coba menjadi seorang digital talent deh. Karena lumayan loh menghasilkan ya. Tapi ini mungkin biar lebih relate lagi sama semua teman-teman yang saat ini sudah hadir. Sebagai generasi muda NU gitu ya. Santri yang merupakan mahasiswa dan juga pelajar. Saat ini mungkin juga punya angan-angan. Oke, kita pengen banget bisa berjalan dengan lebih kencang. Seperti yang tadi disampaikan. Pengen majunya lebih cepat nih. Tapi masalahnya adalah terdapat berbagai macam kendala. Salah satunya adalah kalau kita ngelihat tadi dari... let's say dari fakta yang ada bahwa era Society 5.0 di Jepang sudah ada tadi tahun 2019. Sedangkan kita mungkin baru tahun 2045. Terus gimana caranya kita bisa kemudian bisa ibaratnya coba untuk menyamakan skill kita. Karena itu kan berhubungan juga dengan mental dan lain sebagainya gitu ya. And how we can
control it. Gimana tuh? Mungkin dari Kak Ayu? Iya, tantangannya juga emang susah ya gitu Yes. ya. Bahkan kalau misalnya ngomongin tadi yang Mas Razi bilang juga kayak solusinya, masalahnya itu datang dari kita gitu ya, dari kesalahan kita. Masalahnya tuh juga banyak banget gitu kan, sangat beragam gitu. So then gimana nih caranya supaya kita kemudian menyamakan gitu ya the skills dan needed. Mungkin buat aku, mungkin ke teman-teman yang baru gitu ya atau yang masih kuliah gitu ya. Mungkin ya yang paling pertama adalah memperkaya pengalaman gitu kan ya. Memperkaya pengalaman ini bisa dari banyak banget gitu. Bisa mungkin dari teman-teman mulai ikutan berorganisasi gitu ya, as close as that gitu. Dari situ bisa langsung bisa merasakan gitu ya sebenarnya untuk organisasi tersebut isu utama yang mau diadres tuh apa sih. Jadi bisa lihat langsung gitu ya sebenarnya permasalahannya apa, lihat di lapangan langsung. Mungkin itu. Terus udah gitu mungkin if you wanna take short courses gitu ya. Mungkin nanti Mas Razi nih banyak cerita-cerita juga ya tentang itu gitu. Nah, mungkin lebih dari itu juga kompetisi-kompetisi yang dilakukan kayak sekarang gini menurut aku juga bisa membantu untuk memberikan kita perspektif yang berbeda atas masalah yang sama. Contohnya Oke. gitu. Kayak misalnya tadi ya kayak kalau isunya adalah makanan gitu ya, pengen beli makanan gitu. Dengan ikutan kompetisi ini kan mungkin aja topiknya satu tapi sekian banyak tim gitu kan approach the problems differently gitu ya. Dan itu bisa membantu kita untuk melihat lagi juga gitu. Oh ternyata cara lihat orang tuh bisa berbeda and that actually can give us lebih banyak masukan-masukan lagi gitu. Tapi lebih dari itu menurut aku juga ini core utamanya tuh ada di diri masing-masing juga ya gitu ya. Kayak yang tadi Mas Menteri bilang pembelajar seumur hayat gitu ya. Kayak lifelong learning gitu. Yes. Lifelong learner. Yang mana itu harus ditumbuhkan juga ya di diri kita juga gitu bahwa ya udah kita untuk close these gaps of differences tadi yang Society 5.0 atau misalnya teman-teman lihat kayak gimana ya supaya jadi digital talent yang harus punya skills ABC gitu ya. Belajar terus itu kunci utamanya juga sih gitu. Oke. Mungkin ini akan lebih relate lagi sama teman-teman semuanya. Karena sudah hadir di sini juga pasti pengen tahu. Sebagai seorang co-founder nih, Kak Razi. Bagaimana dirimu melihat bahwa ini sebenarnya perusahaan tuh butuh SDM yang kayak gini loh. Terutama di bidang digital talent. Mungkin bisa dibantu supaya teman-teman juga tahu apa yang harus mereka persiapkan untuk bisa bergabung dengan perusahaan-perusahaan besar. Oke, ini banyak banget ya harus dijawab. Tetapi yang paling pertama kita definisikan dulu digital itu apa. Dan ketika kita bicara tentang teknologi, dari awal teknologi kayak roda misalnya, sampai sekarang teknologi HP, mic dan segala macam, teknologi itu apa? Apapun yang diciptakan untuk membuat kegiatan kita lebih efisien, efektif. Nah itu frameworknya dulu. Apapun yang biasa dikerjakan oleh kita, sekarang dengan adanya teknologi, proses itu jauh lebih efisien, lebih efektif. Nah sekarang digital teknologi apa? Kan online, tentang gadget, tentang digital lah teknologi. Teknologi online esensinya adalah bagaimana membantu manusia berinteraksi lebih efisien, efektif. Oke, nah sekarang kalau kalian mau bekerja di dunia digital, kuncinya apa? Nah sekarang saya mau sharing sedikit tentang sejarah perkembangan manusia mungkin. Ketika komunikasi ditingkatkan, ya mungkin dari pertama kali kita belajar nulis, membaca dan lain-lain sampai ke penciptaan printing press di abad ke-14 sampai terakhir sekarang di mana dengan online kita punya akses yang tidak terbatas terhadap ilmu. 40-50 tahun yang lalu kalian kalau mau belajar harus ke kampus. Kenapa? Karena orang-orang pinter pada di sana. Dan nggak bisa di chatting, nggak bisa di WA. Lo harus datang ke mereka. Buku-bukunya juga kebanyakan ada di sana. Ilmunya tuh terpusat di kampus-kampus. Sekarang ilmu di mana-mana. Sekarang orang-orang pinter bisa diakses dengan segitu gampangnya. Yang kurang apa? Niat kalian. Yang kurang apa? Rasa penasaran kalian. Keinginan tahu kalian. Kalian mau berkembang apa enggak? Kalian mau kerja keras enggak? Kalian mau bertanya enggak? Kalian mau berani berinteraksi dengan orang baru dengan berani? Kalian mau bertanya enggak? Dan kadang-kadang kalau kita mau maju, takutnya apa? Takut kelihatan bodoh. Takut kelihatan kayak kita nggak ngerti. Tetapi percayalah orang nggak peduli. Ya, jadi sekarang kalian mau nggak nanti malam
daripada nonton orang nari-nari di TikTok, kalian mau baca buku. Kalian mau belajar satu skill baru. Kalian setelah belajar sesuatu baru, kalian mau menerapkannya nggak? Nah sekarang kalau kalian mau jadi dokter, kalian mau jadi insinyur, kalian mau jadi arsitek, jangan eksperimen. Itu nyawa manusia. Masuklah kuliah kalau mau belajar yang kayak gitu-gitu. Tetapi kalau kalian mau bekerja di digital, mau itu digital marketing, programming, data, dan menciptakan produk-produk digital sebagai entrepreneur atau apa, nyawa manusianya tuh nggak ada yang nggak meresikokan nyawa manusia. Jadi kalian harus eksperimen, harus mencoba, harus baca, terinspirasi oleh orang, coba, belajar. Prosesnya apa frameworknya? Silahkan nanti di Google, namanya design thinking. Kalian punya sebuah asumsi, hipotesa, kalian coba, terus kalian lihat hasilnya, habis itu apa yang bekerja baik kalian tingkatkan, apa yang tidak kalian ubah. Udah itu diulang, nanti tinggal di Google ya, design thinking, proses itu yang diulang, tiba-tiba perusahaan baru kalian tiba-tiba jadi besar. Tiba-tiba bisa melayani lebih banyak orang, bisa lebih banyak dibeli orang. Tapi prosesnya, frameworknya nggak berubah. Simple kan? Nggak berubah, itu aja diulang. Jadi kalau jadi entrepreneur, prosesnya itu cuman mencari masalah tadi, mencari solusi, solusinya dieksperimen, dipelajari hasilnya, terus ditingkatkan. Nah itu diulang, jangan bosen lah dengan proses itu, karena entrepreneurship itu cuman mengulang dengan lebih efisien, lebih efektif. Mungkin gitu ya. Dan how to set the target? Maksudnya gini, ketika kita menjadi seorang digital talent gitu ya, gimana cara kita nge-set goals-nya, targetnya, untuk kemudian kita bisa menjadi ya bersaing dengan digital talent di luar sana dengan inovasi yang juga makin beragam gitu ya. Oke, so ada konsep value proposition. Kalau bahasa Indonesianya nilai yang kita tawarkan. Contohnya, kalian mau kerja, kalian akan dikasih gaji, itu atas timbal balik apa yang kalian tawarkan terhadap perusahaan itu. Kuncinya apa? Kebutuhan perusahaan tersebut atas skill kalian. Bener nggak? Kalau kalian punya usaha, kalian harus menyelesaikan masalah orang lain supaya mereka mau bayar kalian. Di situ ada pertukaran nilai, value exchange. Kuncinya di sini, semakin kalian punya skill teknis, semakin kalian bisa ngedesain, semakin kalian bisa programming, semakin kalian bisa baca data, semakin kalian kritis, semakin kalian strategis, semakin kalian punya visi yang jauh ke depan, semakin kalian punya energi yang tinggi dan tidak merasa kayak ada tantangan terus tiba-tiba nangis dan menghindar. Itu sering terjadi, di mana kalian melewati tantangan-tantangan. Allah nggak akan kasih tantangan kalau kita tidak bisa menyelesaikannya. Dan kalau kita ditantang, itu berarti kita sedang naik kelas. Sama, di sini juga sama. Semakin susah, semakin kalian belajar. Semakin gampang, semakin kalian nggak berkembang. Nah sekarang, di dunia sekarang, dengan akses ilmu di mana-mana dan kapan saja, masalahnya skill yang kalian miliki sekarang, kalau dulu tuh turunnya cepat. Ya, skill itu kan kalau tidak diasah akan terus kayak pisau gitu ya. Sekarang itu turunnya cepat sekali. Saya kasih contoh pribadi. Saya belajar secara otodidak untuk beriklan online. Untuk bisa online marketing. Saya terakhir megang kampanye itu 2017. Sekarang saya udah gak bisa ngajar online marketing lagi. Saya hanya bisa ngajar framework. Kalau tadi kan jawaban saya kan selalu framework. Cara berpikir, cara bekerja. Nah cara berpikir, cara bekerja untuk menjadi online marketer saya bisa ngajar. Tetapi bagaimana saya beriklan di Facebook, karena saya udah nggak megang beberapa tahun, meskipun dulu saya pakar, skillnya tuh jatuh. Nah here's the final point. Pasti ada di benak beberapa teman-teman, apakah saya sebaiknya menjadi spesialis atau generalis? Benar nggak? Ini pertanyaan klasik. Jawabannya adalah dua-duanya. Tapi frameworknya silahkan di Google nanti namanya T, Shaped Professional. T atau M. Artinya kalian harus punya wawasan yang sangat luas. Kalian paham banyak hal secara simple, secara umum. Tetapi
kalian harus menjadi spesialis di beberapa bidang. Jadi misalnya nih, kalian mau belajar online marketing. Banyak area tuh. Email marketing, ada social media, ada konten, ada iklan, macam-macam. Kalian harus memahami konteks strategis dari semua online marketing. Jadi paling nggak tahu lah kerjasama antara A, B, C. Jadi punya strategic framework untuk tiap area online marketing. Tetapi kalian harus punya specific skill. Kayak kalian bisa tadi menjalankan iklan di Facebook, kalian adalah pakar. Dan itu adalah spesialisasinya. Kenapa itu penting? Karena dengan digital world sekarang, kolaborasi menjadi kunci. Kalau kalian lagi ngurusin iklan buat warung orang tua gitu kan, ya jadi generalis nggak masalah. Tetapi kalau kalian kerja untuk perusahaan teknologi yang besar, kalian harus bekerja sama dengan banyak spesialis. Kenapa? Karena kalau warung mungkin budgetnya berapa ratus ribu, 1 juta. Kalau untuk perusahaan besar budgetnya MM-an. Semakin besar aktivitasnya, semakin besar. Misalnya kalian bekerja di pemerintahan, kalian melayani ratusan juta manusia gitu kan. Kalian harus bekerja sama dengan berbagai pakar. Untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pakar, kalian harus menawarkan spesialisasi minimal 1, tetapi kalian punya wawasan yang luas untuk bisa paham apa yang mereka kerjakan masing-masing secara strategis. Mungkin jawabannya itu. Tapi menarik ya bahwa sebenarnya kita sebagai teknologi kan tadi adalah mempermudah orang-orang untuk melakukan segala sesuatu gitu kan. Di satu sisi kemudian sebagai seorang digital talent kita harus membuat itu, tapi kita sendiri nggak boleh jadi termanjakan sama teknologi itu sendiri. Jadi lumayan agak pisau bermata dua sebenarnya di momen yang satu ini ya. Kalau dari Kak Ayu sendiri, menurut Kak Ayu tuh sebenarnya how to set the goals ketika kita mau berada di industri digital talent ini? Iya, I think menurut saya kalau misalnya dalam setting the goals, balik lagi ya kayak kita kembali ke assess dulu diri kita saat ini ada di mana gitu kan ya. Lalu kemudian dalam mencari goals utamanya adalah inspirasi-inspirasinya gitu kan. Oh ini yang kita pengen gitu kan. Nah kemudian assess dari mana, how do we get there gitu kan. Dan close that gap of getting there dengan hal-hal yang tadi mungkin juga udah disebutin gitu ya sama Mas Razi gitu. Yang mana menurut saya kalau di dalam tech khususnya gitu ya untuk jadi digital talent study gitu ya. Some of the skills yang mungkin bisa membantu gitu ya. Mungkin pertama ada tech skills yang tadi udah beberapa disebutin engineering, programming gitu kan. Terus udah gitu mungkin analytics, marketing yang seperti ini tuh bisa membantu gitu ya. Terus yang kedua adalah soft skills gitu. Soft skills yang dirasa juga bagi saya pengalaman saya bekerja di bidang tech juga gitu ya. Yang pertama entrepreneurial gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa untuk tahu kayak oke, ini masalah yang saya hadapi adalah ini, maximize peluangnya apa. Lalu kemudian mengulang lagi prosesnya itu. Nah itu tuh nggak harus melulu untuk jadi untuk dari entrepreneur aja gitu. Ketika kerja pun kita butuh that entrepreneurial mindset gitu ya untuk ngebantu tim, critical thinking, terus udah gitu collaborative action sama teman-teman juga. Menurut aku these are the things yang juga bakal ngebantu closing the gaps ketika kayak oke, kita set the goal pengen kayak gini gitu ya. Produk kita, perusahaan kita, diri kita gitu ya. Nanti pengen kerja di sini atau pengen ngebantuin apa gitu. Itu dan assess the skills to close the gaps gitu menurut aku. Oke. Sepertinya sih jujur masih ada. Dari sekian banyak pertanyaan yang ada di tangan saya cuma nanyain sekitar 3 atau 4 pertanyaan karena keterbatasan waktu. Dan sebenarnya waktunya sudah habis tapi kita masih mau coba buka 1 pertanyaan aja. Jadi kalau ada yang mau nanya, oke, there you go. Hai, saya gak akan lama, saya samperin aja. Ada? Oke, terima kasih. Hai, Mas, dengan Mas siapa dari mana boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Ferdino dari Malang. Oke, silakan Mas Ali. Sejak tahun 2019 itu kan emang pandemi Covid ya. Terus kan akhirnya saya keluar dari zona nyaman sehingga kan saya apabila saya melihat video ataupun berita melalui TV ataupun sosmed itu selalu saya catat. Terus lama-lama itu menjadi langsung tersimpan ke otak saya sehingga saya juga langsung kepingin sekali untuk
berkolaborasi dengan baik itu para pejabat ataupun para perusahaan gitu. Lah, jadi apa tadi? Pas saya menemukan masalah, itu apabila itu permasalahan sederhana ataupun sulit, itu saya harus mencari solusi yang baik itu solusi yang mudah ataupun juga sulit itu juga harus tepat. Lah, jadi saya kepingin sekali membuka lapangan pekerjaan, terus mencari kerabat untuk berkolaborasi dan mencari para ahli untuk berbincang-bincang. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara membuka lapangan pekerjaan yang baik? Bagaimana cara kolaborasi yang baik antara founder-founder dalam satu perusahaan bila ada pendapat yang berbeda? Dan bagaimana cara menjadi founder di banyak perusahaan? Oh, menarik sekali ya. Karena memang ada banyak orang yang kemudian menemukan passionnya untuk membuat sebuah perusahaan, tapi ada di banyak nih. Ada bikin beberapa perusahaan misalnya. Itu bagaimana caranya begitu ya Mas ya? Oke, ada yang mau bantu jawab mungkin? Silakan, Kerazi. Pertanyaan berat ya. Saya kembali framework aja ya. Value exchange. Kalau mau kerja sama orang lain, misalnya kita mencari mentor aja. Kita harus menawarkan sesuatu loh. Kita nggak bisa mendapatkan mentor ketika kita tidak menawarkan sesuatu. Kalian harus paham, kalau kalian udah nanti berpengalaman, mengajar itu adalah bagian dari belajar. Ya kan? Ketika kita mau ngajar, lebih suka murid yang proaktif, pertanyaannya itu sudah di-riset dulu, artinya dia sudah belajar duluan sebelum dia bertanya, dan apakah potensi ke depan. Itu aja, mau jadi mentee aja, mau mencari mentor aja, kita harus menawarkan sesuatu. Karena mentor itu kan pasti sibuk, kalau jadi mentee juga nggak dibayar, gitu, jadi mentor juga nggak dibayar, tetapi apa yang kita tawarkan gitu kan. Dan biasanya orang-orang yang sudah mencapai banyak, yang bisa jadi mentor, mereka itu mencari bibit-bibit muda yang ketika mereka invest waktu mereka, ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Kayak pay it forward lah. Itu aja seperti itu. Antara founder juga sama. Ketika kalian mau kerja sama, mau menemukan co-founder misalnya, kalian harus menawarkan sesuatu yang orang itu tidak miliki. Artinya gini, co-founder itu kalau kalian mau menciptakan bisnis teknologi, itu perlu dua tipe founder. Nggak butuh founder finance, nggak butuh founder marketing. Yang dibutuhkan apa? Founder produk sama founder teknologi. Kenapa? Founder produk itu orang yang ahli di bidangnya. Misalnya kalian mau bikin solusi di bidang transportasi. Ya orang yang punya keahlian di transportasi atau dia mau mendalami dunia transportasi, mencari masalah dan mencari solusi. Mencari customer. Yang kedua apa? Yang bisa merealisasikan. Jadi technical co-founder itu merealisasikan ide-ide ini dan memberikan masukan-masukan. Wah kalau solusi yang A itu terlalu mahal, mungkin kita mulai dengan solusi B dulu, baru kita ke C, baru ke D gitu misalnya kan. Nah itu butuh dua orang itu. Kalau kalian mau mencari co-founder, sama kayak mencari jodoh. Harus cocok. Harus memberikan sesuatu. Kalau cuman cinta sepihak, nggak butuh kan. Nah sekarang apa yang kalian tawarkan? Nah tadi bahas really quickly sebelum dikasih ke Ayu. Jadi ada dua skill. Hard technical skills sama soft life skills. Hard technical skills itu adalah skill-skill kayak bisa programming, bisa marketing, bisa design. Yang soft skills apa? Tadi critical thinking, problem solving, bisa proaktif, punya rasa penasaran, bisa komunikasi, apapun. Nah kira-kira yang lebih penting di hidup kalian yang mana di zaman sekarang? Di zaman sekarang ya? Mengetahui caranya bagaimana atau mengetahui kenapa dan bisa mencari tahu dengan cepat caranya bagaimana. Yang kedua kan, itu soft skills. Kapabilitas kalian untuk komunikasi, kapabilitas kalian untuk berpikir kritis, itu yang harus diasah. Dan benefitnya apa? Kalau kalian bisa pinter komunikasi untuk mendapatkan co-founder, untuk mendapatkan mentor, kalian akan memiliki skill komunikasi untuk bisa mencari pasangan hidup. Untuk bisa ngajak, kalau kalian bisa mentoring anak buah supaya mereka bisa maju, itu juga menyiapkan kita untuk berkeluarga. Menyiapkan kita untuk berteman,
untuk membenahi hubungan-hubungan personal kita. Dan dua-duanya itu bersinergi. Jadi technical skills itu penting, tetapi skill untuk bisa mencari solusi, artinya gini, kalian harus bikin desain. Kalian bisa hiring orang yang desain kalau butuh. Tetapi ada juga solusinya di mana kalian, gue butuh desain, gue akan ikut kursus desain dan gue akan coba sendiri. Atau gue akan mencari tools-tools yang bisa membantu gue untuk membuat sebuah desain. Jadi skill untuk bisa cepat belajar, untuk mau rasa penasaran dan mencoba, itu jauh lebih efektif sekarang. Kenapa? Karena ilmu sudah bisa diakses. Kalau sekalian mau belajar sekarang, tinggal online buka belajar. Kalau dulu enggak. Makanya yang menjadi paling penting adalah kemauan kalian, rasa penasaran kalian, critical thinking kalian, dan mengasah atau melatih kapabilitas kalian untuk menyelesaikan masalah, untuk membuat keputusan, dan lain-lain. Skillnya itu tinggal dicari. Tetapi skill yang dibutuhkan untuk bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu ini, itu yang harus terus diasah. Mungkin itu ya. Oke, kayak ada yang mau ditambahkan? Dikit aja, mungkin 2 hal ya untuk menambahkan tadi yang udah banyak juga dari Mas Razi. Yang pertama, influencing skill menurut saya itu juga penting ya untuk founder and co-founder gitu ya. Karena pada dasarnya ke depannya selain dari menginfluence orang untuk menggunakan platform atau apapun gitu ya, inovasi yang dibuat, juga untuk kemudian run the business gitu kan ya. Itu pertama. Yang kedua mungkin kalau background saya kan lebih banyak bekerja di tim gitu ya. Jadi kolaborasi tadi sih untuk menjawab ya, gimana caranya sukses juga salah satunya adalah kolaborasi di dalam tim gitu. Ini tuh banyak kayak salah satu contohnya gimana orang-orang di dalam tim itu bisa memiliki mindset yang sama untuk belajar dan berkembang barengan gitu kan. Ini require untuk setiap orang di dalam tim bisa ngasih feedback, bisa menerima feedback, itu contohnya gitu kan. Terus udah gitu di dalam tim juga gimana caranya supaya bisa menyatukan tujuan dan visi misi gitu. Karena hanya dengan itu kemudian kita bisa mengerjakan semuanya gitu kan. Setelah dikerjakan baru hence we can get the success gitu. Mungkin a little bit of recipe aja ke dalam kolaborasi di dalam tim, itu aja. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak. Itu dia tadi jawabannya sangat luar biasa. Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih.